Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali pada mata pelajaran fisika yang kali ini kita menginjak pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini yang akan kita bahas yaitu menerapkan konsep usaha atau daya dan energi. Nah, apa itu usaha? Di dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Nah, sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, yang pertama di sini usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, ini contoh ada seorang manusia, kemudian di sini ada barang, di mana untuk perpindahan dan arahnya ini sama. Jadi di sini diasumsikan sebagai posisi awal, kemudian di titik yang sebelah kanannya ini dikatakan ada posisi akhir. Di mana jarak antara posisi awal sampai posisi akhir ini disimbolkan adalah S, sedangkan gaya yang dikeluarkan dengan arah ke kanan yaitu dengan simbol F. Nih. Secara matematis, usaha yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dirumuskan yaitu W sama dengan F dikali S, di mana F-nya itu adalah gaya dengan satuan Newton, S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter, dan W-nya itu adalah usaha dengan satuan Newton meter atau Joule. Nah, ini adalah contoh usaha, contoh soal usaha maksud saya. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin, di mana benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F sama dengan 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda tersebut? Diketahui M-nya adalah 10 kg, F-nya adalah 25 Newton, dan S-nya adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah W. Jawab, W sama dengan F dikali S. 25 Newton dikali 4 meter sama dengan 100 Newton meter atau W sama dengan 100 Joule. Kemudian yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Nah, ini contoh gambar di mana di sini ada seseorang yang menarik daripada tasnya, di mana antara garis lurus dengan tali yang ditarik ini membentuk suatu sudut. Nah, ini di mana dinamakan di sini adalah sudut tetanya. Nah, secara matematis usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah W sama dengan F dikali S cos theta, di mana F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter, theta itu adalah sudut antara gaya dengan perpindahan, dan W-nya itu sama dengan usaha dengan satuan Newton meter sama dengan Joule. Contoh soal. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya, ini pada gambar tadi ya, ini diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahannya itu adalah 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter. Nah, ini contohnya di sini. Ini membentuk sudutnya adalah 60. Diketahui F sama dengan 22 Newton, theta-nya adalah 60 derajat, S-nya adalah 3 meter,
ditanyakan di sini adalah W. Nah, rumusnya adalah W sama dengan F kali S cos theta. Maka sama dengan 22 dikali 3 cos 60 sama dengan 66 dikali cos 60 adalah 0,5. Maka W sama dengan 33 Newton meter atau W sama dengan 33 Joule. Nah, teorema usaha dan energi ini adalah energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, di mana suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan suatu usaha. Misalnya kendaraan ini dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi ini bersifat kekal, sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi, energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk yang lain. Misalnya, energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki oleh suatu kendaraan. Nah, energi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama di sini adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi, hanya benda yang bergerak yang memiliki suatu energi kinetik. Energi kinetik suatu benda ini besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. M di sini adalah massa benda dengan satuan kilogram. V kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. EK adalah energi kinetik dengan satuan joule. Berdasarkan hukum 2 Newton diketahui bahwa percepatan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda itu adalah W sama dengan F dikali S. Jika F itu sama dengan M dikali A. Artinya di sini nilai F ini bisa kita cari yaitu dengan rumus M dikali A. Nah, maka W sama dengan M dikali A dikali S. Artinya di sini ada suatu penurunan rumus yaitu pada rumus untuk mencari nilai F-nya, yaitu bisa M dikali A. Di mana F-nya ini adalah gaya dengan satuan Newton, S-nya perpindahan dengan satuan sekon, M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram, A-nya adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan W sama dengan usaha dengan satuan joule. Jika gaya F bekerja pada benda, di mana benda tersebut akan bergerak berubah beraturan atau GLBB, sehingga berlaku VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S, atau S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2A. Nah, ini V0-nya adalah kecepatan awal benda dengan satuan meter sekon, VT-nya adalah kecepatan akhir benda, A-nya percepatan benda, dan S-nya adalah perpindahan. Sehingga persamaan usaha pada benda ini menjadi W sama dengan M dikali A dikali VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2A. Atau bisa juga kita menggunakan
W sama dengan setengah MVT kuadrat min setengah MV0 kuadrat. Dengan demikian didapatkan suatu hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu W sama dengan EKT min EK0. Artinya di sini W sama dengan energi kinetik setelah dan dikurangi energi kinetik sebelum. Contoh soal. Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Diketahui M-nya sama dengan 74 kg, VT sama dengan 2,2 meter per sekon, V0-nya sama dengan 0. Ditanyakan adalah W. Jawab. W sama dengan setengah MVT kuadrat min setengah MV0 kuadrat. Maka W sama dengan setengah dikali 74 dikali 2,2 kuadrat min 0. Kenapa 0? Karena V0-nya itu adalah 0. Jadi di sini diam sehingga V0-nya 0. 0 dikalikan bilangan berapapun itu pasti hasilnya adalah 0. Maka W sama dengan 180 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda yang sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Ini W sama dengan delta EK. Nah, persamaan di atas ini dikenal dengan teorema usaha min energi. Energi yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi ini dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika suatu benda yang ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Yang pertama di sini adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Dapat dirumuskan EP sama dengan mg dikali H. M-nya adalah massa benda, G-nya percepatan gravitasi bumi, di sini memiliki nilai adalah 10 meter per sekon kuadrat. H-nya adalah tinggi benda. Sedangkan EP adalah energi potensial gravitasi. Di sini dimisalkan usaha untuk mendarat sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah adalah, nah ini contohnya gambarnya. Nah, dari gambar di atas dapat ditarik suatu rumus W sama dengan F kali S. F itu didapatkan daripada MGH min MGH0. Artinya di sini ketinggian mula-mula sampai dengan ketinggian berikutnya H0. Energi potensial ini dinyatakan EP sama dengan MGH. Dengan demikian, didapat hubungan usaha dan energi potensial W sama dengan EPT min EP0. Jadi, perlakuan oleh gaya pada benda ini sama berbahan energi potensial. Nah, ini dari rumus tadi. Di sini adalah HT adalah tinggi akhir benda. H0-nya adalah tinggi awal benda. Nih. Contoh soal. Benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah.
Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Nah, di sini ada contohnya, ya. Ada contohnya di mana di sini ada benda dengan ketinggian yaitu 20 meter dan masanya adalah 2 kg. Nah, diketahui M-nya itu adalah 2 kg. H0 berarti kan 0 karena dia pada posisi awal. Sedangkan HT-nya, H setelah jatuh itu adalah 20 meter. Sedangkan G itu sama gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah nilai W. Jawab. W sama dengan mg HT min H0. Artinya di sini nilai mg sebelum dan sesudah nilainya adalah sama. Yang berbeda hanya ketinggiannya. K sama dengan 2 kali 10 ya, dikalikan 20 min 0. 20 kali 20 W sama dengan 400 Joule. Kemudian energi potensial pegas. Ketika bahan elastis diberi regangan, maka pada bahan tersebut akan timbul yang namanya energi potensial. Nah, ini misalnya karet atau pegas yang direntangkan, ini akan memiliki energi potensial. Jika gaya yang diberikan ini dihilangkan, maka energi potensial pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, sifat pegas ini dimanfaatkan dalam shock breaker dan busur panah. Nah, ini kalau di dunia otomotif ya, ini biasanya untuk shock breakernya. Energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis ini besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas atau K dan kuadrat simpangannya. Secara matematis dapat dirumuskan EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. K-nya adalah konstanta pegas, delta X-nya adalah simpangan, EP-nya adalah energi potensial pegas. Nah, persamaan di atas diperoleh dari hasil penurunan persamaan gaya pegas yang dirumuskan oleh Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Besarnya usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas ini adalah sama dengan keadaan energi potensial akhir dikurangi keadaan energi potensial awal dari suatu pegas. Mana dirumuskan W sama dengan EP akhir min EP awal. Atau W sama dengan setengah K delta X2 kuadrat min setengah K delta X1 kuadrat. Dimana untuk keadaan awal delta X1-nya adalah 0, maka energi potensial awalnya EP-nya adalah 0. Sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal adalah W sama dengan setengah K delta X2 kuadrat. Kenapa? Karena delta X1-nya adalah 0. Ingat, bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Contoh soal. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm, berapa besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Nah, ini contohnya. Perhatikan gambarnya dulu. Diketahui K-nya adalah 2 kali 10 pangkat 2. Delta X-nya adalah 20 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya adalah nilai EP-nya. Jawab EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Setengah kali 2 kali 10 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, yang berikutnya adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik pada gerak benda di bawah medan gaya konservatif ini dirumuskan secara matematis. Penerapan konservasi energi ini diuraikan secara kuantitatif
dan kualitatif. Nah, sebelumnya sudah dikemukakan bahwa energi di alam ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Akan tetapi, energi ini hanya berubah bentuk. Jika gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda bersifat konservatif, maka total usaha yang dilakukan sampai kembali ke kedudukan semula, ini artinya dalam satu siklus, adalah 0. Atau energi yang dimiliki benda ini adalah tetap. Sebuah benda yang masanya M bergerak vertikal ke atas pada ketinggian benda H1 dengan kecepatannya adalah V1, dan setelah ketinggian benda mencapai H2 dengan kecepatan adalah V2. Jika gaya gesekan benda dengan udara diabaikan, ini akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Usaha yang dilakukan pada benda ini sama dengan negatif perubahan energi potensial. Secara matematis dapat dirumuskan. Nah, usaha yang dilakukan pada benda ini sama dengan perubahan energi kinetik. Secara matematis juga dapat dirumuskan. Nah, dari kedua persamaan di atas ini akan diperoleh persamaan, yaitu atau dapat ditulis dengan persamaan, yaitu EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, jumlah energi potensial dengan energi kinetik ini disebut dengan energi mekanik. Oleh karena itu, persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. EM sama dengan EP plus EK atau sama dengan konstan. Artinya di sini adalah tetap. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda ini bersifat konservatif. Contoh soal. Sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar. Nah, ini lintasannya. Di mana benda tersebut dilepas pada ketinggian H4R dengan R1-nya ini adalah 1 meter. Nah, berapa kecepatan pada titik A-nya? Nah, ini diketahui ketinggiannya adalah ini dicari di sini ada persamaan daripada energi mekanik. Nah, sekarang menghitung usaha, daya, dan energi. Yang pertama adalah yang berikutnya yaitu daya. Dua orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi, dalam memindahkan meja itu, si A dapat melakukannya lebih cepat daripada si B. Nah, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa daya si A ini lebih besar daripada daya si B. Jadi, daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Ini dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. W-nya adalah usaha satuan Joule, T-nya adalah waktu satuan sekon, dan P-nya adalah daya dengan satuan Joule per sekon atau watt. Satuan lain daya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di sini HP, horsepower, atau DK, daya kuda, atau PK, pardon crutch, di mana
1 HP sama dengan 1 DK sama dengan 1 PK sama dengan 746 watt. Dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu, maka S-nya menghasilkan satuan watt/second atau joule yang merupakan satuan daripada energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari, yaitu kilowatt atau kWh, di mana 1 kilowatt hours atau 1 kWh ini sama dengan kilowatt jam. Dengan demikian adalah sama dengan 10 pangkat 3 kali 3600 watt/second sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, ini contoh soal. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Diketahui P-nya adalah 2000 watt, T-nya 1 jam, artinya di sini 3600 sekon. Ditanya W. W sama dengan P kali T, di mana W sama dengan 2000 kali 3600, maka W sama dengan 7.200.000 watt/second, atau W sama dengan 7.200.000 joule atau 7.200 kilojoule. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, untuk tugas nanti akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat